Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani ahibbai barakallahu fikum. Malam hari ini malam Rabu yang terakhir di bulan Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Kita akan mengawali membaca Kitab Siyam dari Manzumah Az-Zubat. Buah pena Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang di hadapan antum itu insyaallah akan dikaji setiap malam Rabu, Selasa malam Rabu, dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Cuman ini Jumadal Akhirah sudah kita mulai karena mungkin Selasa depan saya tidak bisa isi kajian karena safar ke Jawa Timur. Demikian pula Selasa yang terakhir di bulan ini karena bertepatan dengan Selasa kelima, jadwal diganti warna. Maka meskipun tulisannya Rajab sampai Sya'ban, namun di akhir Jumadal Akhirah kita sudah mulai. Taib, mungkin ini adalah kitab ke-6 ya, atau ke-7 dari Kitab Siyam tentang fikih puasa yang selalu kita bacakan di bulan Rajab dan Sya'ban dalam rangka untuk membekali kita sebelum masuk Ramadan. Hampir semua metode belajar fikih atau model kitab fikih sudah kita tempuh atau kita gunakan di masjid ini, Masjid Nurul Iman, Tambang Kulon, Kalikotes. Mungkin yang paling lengkap ya dibandingkan saya mengisi di masjid-masjid lain, karena kita pernah belajar fikih puasa dari tafsir ayat hukum, tafsir ayat-ayat puasa. Itu dulu kita bacakan kitab Al-Ilmam fi Tafsiri Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian juga fikih dari kitab hadis. Kita baca dua kitab ya. Yang pertama dulu Bulughul Maram, Kitab Siyam. Yang kedua Kitab Siyam dari Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim. Jadi kita belajar fikih puasa yang langsung merujuk ke dalilnya, ayatnya, hadisnya itu sudah kita lalui. Kemudian kita juga telah menempuh belajar fikih yang bercorakkan fikih tarjih ya, ada yang klasik, ada yang kontemporer. Yang klasik dulu kita bacakan Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani. Yang kontemporer terakhir kemarin ya, tahun lalu ya, kita membaca tentang Ahkamus Siyam ya, tentang Ahkamus Siyam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani
rahimahullah. Jadi semua sudah kita lalui, tinggal satu, yaitu apa? Fikih madhab, yaitu fikih madhab tertentu. Nah, ini kita ambil, ini fikih madhab Syafi'i, karena di negara kita banyak yang mengaku fikihnya madhab Syafi'i, dan juga disusun dalam bentuk nazam, dalam bentuk bait-bait nazam. Ini barangkali juga jarang ya, jarang kajian fikih dalam bentuk nazam ya. Hampir di setiap madhab fikih itu ada kitab-kitab yang ditulis dalam bentuk nazam, meskipun sedikit. Paling dominan itu dalam bentuk nasr. Seperti apa? Kalau dalam madhab Syafi'i ada Matan Abi Suja', kalau dalam madhab Hambali ada apa? Akhsarul Mukhtasarat. Kalau dalam madhab Maliki ada Risalah Al-Qayrawani ya. Kebanyakan nasr itu prosa, tulisan biasa. Kalau nazam jarang. Nah, di hadapan kita ini ada nazam yang terkenal dalam fikih madhab Syafi'i, meskipun bukan satu-satunya kitab fikih yang ditulis nazam. Namun ini yang mungkin yang paling terkenalnya, yaitu Nazam Az-Zubad. Nazam Az-Zubad disusun sekitar 1076 nazam, dan ini di kalangan pesantren itu dihafalkan oleh para santri, 1060-an bait. Namun yang akan kita bacakan hanya yang berkaitan dengan fikih puasa, mulai dari bait 464 ya, 464 Taib sampai 498. Terus kita lengkapi tentang zakat fitrah itu 443. Itu berarti sebenarnya sebelumnya pembahasan fikih puasa itu fikih zakat. Cuman fikih zakat saya ambil yang zakat fitrah saja. Itu bait 443 sampai 449. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 6 atau 7 pertemuan. Taib. Mandhumah Az-Zubad karya Ibnu Ruslan atau Ibnu Ruslan, salah seorang ulama dari kalangan pemerhati fikih mazhab Syafi'i, yaitu Syihabuddin Ahmad bin Husain. Syihabuddin Ahmad bin Husain Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Taib. Beliau lahir di Ramlah, makanya disebut Ar-Ramli. Ramlah Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Ramlah nama sebuah daerah di Palestina. Nama daerah di Palestina. Lahir sekitar tahun 773 Hijriah. Ada yang mengatakan juga 775 Hijriah. Dan wafat di tahun 844 Hijriah. Ya. Ada banyak syarah yang ditulis terhadap kitab ini, menunjukkan perhatian para ulama terhadap kitab ini ya. Saking banyaknya yang mensyarah. Ada syarah beliau sendiri yang dikenal dengan Syarhun Nazim. Ibnu Ruslan punya syarah tulisan beliau sendiri namanya Syarhun Nazim. Dan kemudian datang setelahnya para ulama yang mensyarah ya. Yang terkenalnya Mawahibus Somad fi Halli Alfat Az-Zubad, yang ditulis oleh Ahmad bin
Hijazi Al-Fashani. Wafat tahun 978 Hijriah. Mawahibus Somad. Kemudian juga kalau di pesantren-pesantren tradisional itu biasanya pakai syarah Ghayatul Bayan, syarah Zubat ibn Raslan, ya, yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Ansari, atau dijuluki dengan Asy-Syafi'i Shaghir. Asy-Syafi'i Shaghir itu duplikatnya Imam Syafi'i, gitu. Karena saking alimnya terhadap mazhab Syafi'i. Seperti kalau dalam mazhab Malik itu Imam Qayrawani dijuluki dengan Malik Shaghir, Malik Junior. Nah, yang wafat tahun 1004 Hijriah. Dan saya juga punya syarah kontemporer ulama belakangan yang nulis Dr. Muhammad Saleh Musa Hussein. Baik. Kita lihat di halaman pertama. Jadi Nadham itu mungkin sudah nggak asing ya, karena kemarin setelah liburan Ramadan Syawal yang tahun kemarin, kita sebelum melanjutkan Usul Iman dan Riyadhus Shalihin, kita bacakan adab-adab menuntut ilmu dari Mandhumah Al-Mimiyah yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Nah, itu nadham kayak gitu ya. Cuman itu nadham baharnya kamil, baharnya kamil. Nah, ini baharnya rojas. Yang di hadapan kita ini baharnya rojas. Bahar itu timbangan untuk membaca sebuah syair atau nadham. Ada sekitar 16. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16. Wazan atau bahar syair atau nadham. Dan cara membaca nadham itu berbeda dengan cara membaca kitab Arab biasa, teks Arab biasa, tulisan prosa atau nathar. Jadi ada ketukan-ketukannya, ada polanya begitu. Baik. Bahar rojas ini bahar yang bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan sulit. Banyak sekali kitab-kitab yang disusun dalam bentuk nadham itu baharnya rojas. Yang paling terkenal Alfiyah bin Malik, itu dalam ilmu nahwu dan sharaf, itu baharnya rojas. Dan juga kitab-kitab lain di berbagai cabang disiplin ilmu. Kalau dalam mustalah hadis ada Baikuniyah ya, yang dulu didaurahkan di mana itu, Masjid Ta'awun bersama Ustaz Sofyan Baswedan, itu rojas juga. Lalu ada, kalau dalam ilmu tafsir itu ada Mandhumah Zamzami, Mandhumah Zamzami terkenal itu juga baharnya rojas. Dalam ilmu balaghah ada Jauharul Maknun, itu juga baharnya rojas. Dalam sirah ada Urjuzah Mi'iyah, itu bahannya rojas. Dulu pernah kita hatamkan di bayat kajian Ramadan 100 bait. Lalu ada juga Alfiyah Sirah, juga rojas. Kemudian juga ada tentang mustalah hadis yang lebih luas, Alfiyah As-Suyuti, juga rojas. Jadi banyak sekali yang ditulis dalam bentuk bahar rojas. Nah, ini kitab fikih bentuknya nadham, nadhamnya rojas. Rojas itu polanya mustaf'ilun diulang 6 kali. Mustaf'ilun diulang 6 kali. Jadi 3 di awal atau di sodr bait namanya
bagian paling depan dari sebuah nazm atau sebuah bait. Kemudian mustaf'ilun diulang 3 kali di belakang atau di ajaz, yaitu sebelah kiri ya. Nah, di sini kalau di sini ditulisnya atas bawah, atas agak ke kanan, yang bawah agak ke kiri. Sodr itu yang atas, yang sederet dengan nomor itu namanya sodr. Bawahnya itu ajaz. Atau disebut juga dengan syatr awal, syatr sani. Jadi cara bacanya kalau sesuai wazan, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi 6. Cuman terkadang terkena ilat atau zihaf, terkena perubahan. Perubahan dalam ilmu syair atau ilmu arud namanya zihaf atau ilat. Seperti ini, saya coba baca ya. Bait 464. Ini penomorannya ada sedikit perbedaan ya di beberapa cetakan. Kalau yang di Hibatur Rahman itu 463. Tapi di Ghayatul Bayan 462. Di sini 463. Tengah-tengah ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Yajibu saw, muramadha, nabi ahad. Pas kan? 444. Mustaf'ilun 4, mustaf'ilun 4, mustaf'ilun. Coba saya baca dengan ketukannya. Yajibu saw, yajibu saw, muramadha, nabi ahad. 4 ketukan. Amraini bis tikmali sya'banal adat. Nah, ya kan? 4 karena mustaf'ilun ada 4 ketukan. Mustaf'ilun. Polanya mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalau diterapkan di bait ini biar kelihatan pas, yajibu saumu ramadhana bi ahad amraini bistikmali sya'banal adat aw ru'yatil adli hilal syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Pas kan? Jadi ada begitu, ada polanya. Kalau polanya nggak sesuai dengan wazannya ya nggak jadi. Nggak kebaca enak gitu kan. Nah, kalau nggak terkena perubahan, normalnya mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tapi terkadang terjadi perubahan. Seperti contohnya ini, yajibu saw. Jangan dibaca yajibu saumu ya, tapi yajibu saw. Gitu. Itu muta'ilun, bukan mustaf'ilun tapi muta'ilun. Sama juga dengan muramadha, sama nabi ahad. Cuman yang bawahnya itu nggak ada perubahan. Amraini bis mustaf'ilun, tikmali sya' mustaf'ilun, banal adat mustaf'ilun. Nah, jadi sudah nggak ada perubahan. Itu namanya menganalisa sebuah nazm. Cuman kita nggak mempelajari itu karena yang kita ambil fikihnya. Artinya ulama itu ketika menyusun sebuah kitab dengan salah satu disiplin ilmu, kemudian metode penulisannya nazm, itu ada cabang ilmunya sendiri. Namanya ilmu arud dan qafiyah. Baik, kita mulai akan membaca bait 464 465. Intinya dua bait ini ya berbicara tentang apa? yakni penetapan awal Ramadan. Ya, penetapan awal Ramadan. Dalam mazhab fikih Syafi'i. Nah, pentingnya kita belajar fikih mazhab adalah agar tahu cara mereka berdalil.
cara mereka berdalil. Dan kalau kita tidak menguatkan pendapat mereka karena ada dalil lain yang lebih kuat, kita juga tahu gimana kelemahan cara mereka berdalil. Saya baca dulu. Yajibu shaumu Ramadhan nabi ahad. Puasa Ramadan itu wajib bi ahad, dengan salah satu amraini, dari dua hal. Ada dua cara, salah satu dari dua cara. Amraini bis tikmali sya'banal adat. Cara pertama adalah menggenapkan bilangan bulan Sya'ban. Cara kedua, au ru'yatil adlihi la syahri, atau seorang yang adil, seorang yang memiliki adalah itu tidak fasik, bukan orang yang terkenal pembohong, bukan orang yang terkenal khianat, bukan orang yang terkenal melanggar janji. Itu udul namanya. Saya terjemahkan orang yang disifati adalatun, yaitu ya tidak suka berbohong, dia orangnya amanah, jujur, bisa dipercaya, menepati janji. Sifat-sifat kayak gitu. Ini orang kalau ngasih persaksian telah melihat hilal bulan Ramadan, maka juga itu diterima, sehingga menjadi apa? Menjadi cara yang kedua. Ya. Dan yang menarik di sini, selama kita belajar fikih puasa tentang menetapkan awal Ramadan, selalu kan yang pertama itu melihat hilal, yang kedua baru menggenapkan bilangan bulan Sya'ban. Kalau puasanya Ramadan, menggenapkan bilangan bulan Ramadan kalau dia beridul fitri. Tapi menariknya di sini dibalik, ya, dimulai dari menggenapkan bilangan Sya'ban dulu, menggenapkan bilangan Sya'ban. Kenapa? Kenapa kok dibalik? Ya karena cara sudut pandangnya begini, sudut pandangnya mereka ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau nggak ada info itu kan, nggak ada info orang telah melihat hilal, berarti apa? Bilangan bulan Sya'ban digenapkan. Intinya itu ada informasi masuk nggak? Kalau hilal sudah terlihat, kalau nggak ada, genapkan gitu kan. Nah, jadi sudut pandangnya begitu. Jadi kita itu sifatnya menunggu kabar, menunggu berita, ya. Kalau memungkinkan melihat. Kalau nggak melihat, mendengar, nunggu kabar berita. Dan sekarang saya tanya ke antum, orang yang melihat dengan orang yang menunggu kabar, banyak mana? Menunggu banyak kabar. Lebih banyak yang menunggu kabar, ya kan? Makanya disebutkan lebih dulu. Umumnya itu cuma nunggu aja, nggak semua melihat. Karena hilal itu tidak bisa dilihat di semua tempat. Tidak memungkinkan untuk dilihat di semua tempat. Nah, makanya beliau mendahulukan tentang menggenapkan bilangan bulan Sya'ban. Dan dalilnya antum sudah tahu semua, hadis yang riwayat Bukhari, riwayat Muslim kita bacakan di Bulughul Maram dan Mukhtasar Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30." Berpuasalah ketika sudah terlihat hilal, dan berbukalah, maksudnya Idul Fitri ya, karena sudah nggak puasa hari pertama Syawal, ketika sudah terlihat hilal. Fa in humma 'alaikum, kalau terhalangi dari melihat hilal, maka genapkan saja bilangan bulan Sya'ban. Nah, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban itu karena beberapa sebab. Sebab pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis, fa in humma 'alaikum, tidak memungkinkan untuk melihat hilal karena cuaca mendung,
atau karena ada badai pasir kalau di gurun ya, tidak memungkinkan untuk melihat. Itu yang pertama, karena ada penghalang. Sebab kedua, kenapa dia pilih menggenapkan? Ya karena meskipun cuaca cerah, tidak ada mendung, tidak ada hujan badai, nggak ada penghalang, cuman sudah dilihat-lihat nggak terlihat, sudah dipentelengi itu langit itu, ufuk itu, tetap nggak terlihat ada benda yang bentuknya seperti hilal. Maka opsinya adalah menggenapkan bilangan bulan Sya'ban. Tapi kalau sudah terlihat, maka yakni besok puasa. Tapi di sini dalam mazhab Syafi'i dijelaskan kriteria orang yang melihat. Ya. Kriteria orang yang melihat. Kriterianya adalah dia seorang yang memiliki sifat adalah. Sifat adalah. Orang yang memiliki sifat adalah. Dan di sini beliau mengatakan yajibu shaumu Ramadan bi ahad amrayni bi istiqmali Sya'ban al-adad aw ru'yatil adli. Ini satu orang ya. Al-adli di sini maksudnya satu orang yang memiliki sifat adalah. Artinya apa? Minimal saksi yang dia bersaksi telah melihat hilal Ramadan itu minimal satu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Selain bulan Ramadan maka minimal 2 saksi. 1 saksi gak diterima, kurang. Tapi kalau Ramadan 1 saksi itu sudah cukup. Dalilnya adalah hadis yang dulu pernah kita baca di Bulughul Maram. Ya. Hadis Ibnu Umar. Ra'aitan nasa al-hilala fa ra'aituhu. Atau tara'an nas al-hilala fa ra'aituhu. Manusia berbondong-bondong untuk melihat hilal namun mereka tidak melihatnya, sedangkan aku melihat. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, orang nomor 1 dalam pemerintahan Islam. Aku mengabarkan beliau kalau aku telah melihat. Fasoma, maka beliau berpuasa, wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Sekarang saya tanya, ini yang melihat hilal berapa orang? 1, siapa? Ibnu Umar. Ya, maka ini menjadi sebuah dalil yang tegas bahwa minimal 1 orang sudah diterima. Adapun selain bulan Ramadan maka hadisnya berbeda. Idza syahida syahidani fa'aftiru. Jika sudah ada 2 saksi yang menyaksikan hilal Syawal maka beridul fitrilah. Jadi beda ya antara Ramadan dengan selain Ramadan. Kalau Ramadan 1 sudah bisa diterima. Kalau lebih dari 1 ya lebih mantap kan. Karena masalahnya ada hadis yang lain Nabi menyebutkan saksi Ramadan 2 saksi. Gimana itu? 2 saksi Ramadan. Tapi di hadis Ibnu Umar 1 saksi. Ya gampang saja, nggak usah dianggap berbenturan itu hadis. Anggap saja apa? Minimalnya 1, 2 lebih baik. Selesai. Jadi ketika ada 2 hadis atau 2 dalil yang nampaknya kontradiktif, kalau masih bisa didudukkan bareng, ya jangan dianggap berbenturan. Karena nggak mungkin sesama wahyu, sesama dalil itu berbenturan. Bisa didudukkan dan dicari jalan keluarnya atau bisa dikompromikan. Nah, jadi minimalnya 1 ya. Au ru'yatil adli hilal asy-syahri. Wajib puasa Ramadan. Jadi di sini beliau spesifik berbicara tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Kita tahu puasa wajib itu tidak hanya puasa Ramadan. Ada puasa nazar juga wajib. Puasa kafarah juga wajib. Nah, tapi di sini beliau
yakni menitik beratkan pada puasa Ramadan. Karena apa? Kalau puasa Ramadan itu kewajiban tersendiri. Sementara puasa nazar itu asalnya nggak wajib, cuman karena dia sudah bernazar menjadi wajib. Ada orang mengatakan, ya, kalau bapak saya yang sakit-sakitan ini sembuh, saya akan berpuasa 7 hari. Dia puasa 7 hari itu nggak wajib, cuman dia sendiri yang mewajibkan. Puasa kafarah. Kafarah itu puasa denda. Puasa denda. Entah itu denda pelanggaran puasa atau denda pelanggaran haji, ya. Itu puasanya puasa wajib kafarah. Tapi karena sebuah sebab. Tapi kalau puasa Ramadan itu dia tersendiri dan waktunya sudah pasti, ya. Bukan karena denda, bukan karena asalnya tidak wajib diwajibkan, enggak, tapi dia memang wajib dari sananya. Nah, dan puasa Ramadan ini dia diwajibkan di tahun ke-8. Di tahun kedua. Di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ada perintah wajibnya. Sya'ban kan sudah dekat Ramadan, ya. Maka itu, ya, Ramadan tahun kedua Hijriah adalah awal puasa Ramadan. Ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, ya, Nabi SAW sempat puasa Ramadan 9 kali, kalau dari tahun kedua. Nabi SAW tinggal di kota Madinah 10 tahun setelah hijrah sampai wafatnya. Taib. Nah, kalau kita lihat dalilnya dan juga pernyataan para ulama mazhab fikih Syafi'i, maka ru'yatul hilal itu sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari dan tidak bisa digantikan oleh hisab. Kalau ru'yatul hilal dibantu hisab, nah, jadi kita tidak menolak hisab, kita tidak memusuhi metode hisab, kita tidak menolak keras metode hisab, enggak. Metode hisab digunakan, cuman dia fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pendamping, sebagai pembantu, ya. Tokoh utamanya tetap ru'yatul hilal. Ini prinsip yang harus dijaga, karena dalil-dalilnya berbicara demikian. Ru'yatul hilal adalah yang utama. Hisab, naam, kita terima, tapi bukan sebagai penentu, bukan sebagai tokoh utama, dan bukan sebagai pengganti ru'yatul hilal. Ini yang perlu dicatat. Ru'yatul hilal tidak bisa digantikan, karena dia adalah syariat yang telah tetap sampai hari kiamat. Jangan karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kemudian sudah tidak pakai lagi ru'yatul hilal, ya. Nah, taib. Dan ru'yatul hilal itu dipersyaratkan yang melihat bisa diterima kalau dia memiliki sifat adalah. Nah, kalau hisab apa? Kan nggak ada ketentuan syariat. Ru'yatul hilal ini sudah spesifik. Yang dilihat harus hilal, karena terkadang di ufuk itu terlihat benda-benda langit yang lain, planet-planet yang lain. Jadi dia harus memastikan yang dia lihat itu hilal. Dan hilal itu adalah penampakan bulan baru di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu namanya hilal. Kalau malam keempat sampai malam terakhir namanya komar, komarun. Nah, yang menjadi tolak ukur kita adalah yang malam pertama, hilal malam pertama. Tayyib. Kemudian
Di sini ada pembahasan menarik ya, yang mungkin belum pernah kita jumpai. Baru kita dengar. Dan ini hanya ada dalam fikih mazhab Syafi'i. Yang pernah belajar matan Abi Suja mungkin juga belum pernah dengar. Di sini dikatakan apa? Lihat di Ajiz bait kedua, bait 465. Fi hakiman duna masi ril qasri. Fi hakiman duna masi ril qasri. Ya. Fi hakiman itu merupakan hak bagi orang yang dunal masir, jaraknya kurang dari perjalanan qasri qasar. Masya Allah. Apa maksudnya ini? Ini yang pembahasan kita belum pernah dengar. Di fikih mazhab Syafi'i ada pembahasan seperti itu. Tapi sekarang ada orang, dia mengaku telah melihat hilal. Persaksiannya ini berlaku untuk siapa saja. Ya, mungkin di kajian fikih puasa di tahun-tahun sebelumnya selalu saya ulang-ulang, apakah ketika sebuah negeri itu salah satu penduduknya melihat hilal sehingga besok puasa Ramadan, apakah penduduk negeri yang lain itu juga ikut berpuasa? Pernah dulu ya. Nah, di kitab ini lebih sempit ternyata dari itu. Kan ada yang jangkauannya luas. Ya. Dan ini mazhab banyak para ulama, termasuk dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Kalau satu negara sudah melihat hilal, negara lain wajib ikut. Kecuali kalau pemerintahnya menetapkan hasil ru'yatul hilalnya sendiri, ya, sehingga puasanya masih hari besoknya lagi. Ya kalau itu kata Syekh bin Baz, ya demi menjaga persatuan ikut negaranya aja. Jangan beralasan negara tetangga sudah besok puasa, akhirnya puasa. Tetap dia ikut di negaranya, puasanya besoknya lagi. Tapi asalnya tetap, jika sebuah negara telah melihat hilal, negara lain wajib ikut. Itu kan sangat luas ya. Yang kita kenal dengan apa? Ru'yah global. Ru'yah global. Di mana satu titik melihat hilal, maka semua negara itu wajib sudah berpuasa. Nah, yang kedua, pendapat kedua itu dengan melihat matlak. Melihat matlak. Ya. Nah, Indonesia ini kan satu matlak ya, dengan Brunei, dengan Malaysia, dengan kaum muslimin di Palestina, di mana? Thailand ya. Itu kan satu matlak. Tapi kalau dengan di Palestina, di Saudi, di Mesir, itu kan beda matlak. Jadi kalau Saudi terlihat hilal, Indonesia belum, ya besok belum puasa. Biar Saudi puasa, kita masih boleh makan, boleh minum. Karena beda antara Saudi dengan Indonesia, matlaknya beda. Ini pendapat kedua ya. Dan pendapat kedua ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga lebih condong ke situ. Kemudian yang ketiga, ya, tidak harus ru'yah global dan juga tidak harus mengikuti negara yang satu matlak. Tapi dia kembali ke wilayahnya masing-masing, negaranya masing-masing. Sehingga bisa jadi Malaysia sudah terlihat hilal, Indonesia belum. Malaysia besok puasa, Indonesia belum. Ini bisa diterima di mazhab yang ketiga. Dan mereka berdalil dengan hadis siapa itu? Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Ketika terjadi perbedaan mengawali Ramadan di kota Madinah dan ya, negeri Syam. Nah, itu kan tiga itu sudah kita ulang-ulang ya. Setiap tahun itu tiga pendapat ini. Di kitab ini kita dapati apa? Ibnu Ruslan mengatakan fi hakiman duna masiril qasri. Ternyata itu hanya berlaku bagi yang jaraknya kurang dari jarak qasar. Artinya bukan
jarak safar. Artinya begini, mungkin terjadi ya, yang di Jakarta besok sudah puasa, yang di Klaten besok belum puasa. Di Jakarta sudah melihat, ya, di Jakarta sudah melihat misalnya. Klaten gak mungkin bisa melihat karena paling dekat mungkin pesisir pantai selatan. Titik-titik di pesisir pantai selatan mau melihat hilal. Ternyata nggak ada yang kelihatan, ya, sepanjang pesisir pantai selatan Jogja nggak ada yang kelihatan hilal di beberapa titik. Tapi yang pantai utara di Jakarta sana atau mungkin malah di Semarang sana, beberapa titik sudah kelihatan hilal. Kalau mengikuti pernyataan Ibnu Ruslan, berarti apa? Bisa memungkinkan yang Semarang sudah mulai puasa, yang Klaten, yang Jogja belum puasa. Iya. Di ini ya, di kitab ini yang saya, di kitab Mawahibus Somad, ini ada, kenapa kok beda-beda nomor? Karena ada sebagian yang dicantumkan sebuah naskah manuskrip kuno, itu ada yang tambah nazam di sebagian cetakan ditetapkan bagian dari Zubat, sebagian enggak. Ini saya baca. Hadzal ladzi asyara ilaihi Rafi'i wa Nawawi ikhtara bil matali'i. Masyaallah. Inilah yang diisyaratkan oleh Ar-Rafi'i, dan Imam Nawawi lebih memilih perbedaan matla'. Di sini ada dua nama disebut. Yang pertama nama Imam Rafi'i, kedua nama Imam Nawawi. Perlu diketahui, dalam fikih mazhab Syafi'i itu ada dua ulama besar yang sangat alim dan menjadi rujukan mazhab Syafi'i dunia, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dari segi senioritas, siapa yang datang lebih dulu? Tentu Imam Rafi'i datang lebih dulu, Imam Nawawi datang belakangan. Dua ulama ini dijuluki Syaikhain, dua syekh besar. Kalau dalam ilmu hadis, Syaikhain maksudnya Bukhari Muslim. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, Syaikhain maksudnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi yang kitabnya kita baca itu loh, Riyadhus Shalihin. Kalau dalam mazhab Hambali ada juga istilah Syaikhain. Syaikhain maksudnya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Abul Barokat Majududdin, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu dalam fikih mazhab Hambali ada Syaikhain, itu dua itu. Kenapa kok Syaikhain ini ada istilah khusus Syaikhain ini? Biasanya kalau ada sebuah pendapat disebut-sebut nama Syaikhain ini, ya perlu dipertimbangkan pendapat ini, karena itu dua orang sangat alim. Berarti dalam fikih mazhab Syafi'i, apa yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan ini belum final, bukan sesuatu yang diijma'kan atau disepakati mazhab Syafi'i. Karena Imam Rafi'i sendiri, ya, beliau memang punya pendapat itu, tapi Imam Nawawi tidak. Imam Nawawi ya, pokoknya satu matlak. Nah, satu matlak, jangankan Klaten dengan Semarang, Klaten dengan Jakarta, bahkan Indonesia dengan Malaysia, dengan Brunei, ya, itu satu matlak. Itu harus mengikuti begitu. Itu disebutkan dalam, yakni Mawahibus Somad. Dan ini mengisyaratkan, wallahu ta'ala alam ya, mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan ini tidak kuat. Jadi kan ada yang ru'yah global, ada yang dikembalikan ke negara yang satu matlak, ada yang dikembalikan ke negara masing-masing. Nah ini malah apa? Dikembalikan ke daerah masing-masing yang tidak sampai jarak safar, tambah sempit lagi itu kan. Bisa jadi nanti beda-beda antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur dengan Jawa Barat, antara Jawa dengan Kalimantan dengan Papua dengan Sulawesi, itu nanti bisa beda-beda kalau kita ngikuti apa yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan.
Di dalam Ghayatul Bayan, syarah Ghayatul Bayan ini ada penjelasan. Wa hadza ma sahahahu Ar-Rafi'i. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan, ini beliau mengikuti apa yang dipilih oleh Imam Rafi'i fil Muharrar, dalam kitabnya Al-Muharrar, wa Syarhis Shaghir, dan dalam kitabnya Syarhis Shaghir, wa Nawawi fi Syarhi Sahih Muslim. Adapun Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, wa fi baqiyati kutubihi, dan di semua kitab-kitabnya beliau lebih memilih iktibar ittihad al-matali', yaitu apa? Dikembalikan ke negara yang satu matlak. Itla ta'alluqa li ru'yati bi masafatil qasri, karena enggak ada hubungannya ru'yatul hilal dengan jarak safar. Apa hubungannya ru'yatul dengan jarak safar? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan kapan Mas Dedi? Tahun depan. Maksudnya tahun depannya Januari bukan Desember 2026. Suwen. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di Selasa pertama Januari 2026. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.